Setelah pengertian, saya akan menjelaskan fungsi dari hukum diplomatik itu sendiri. Fungsi dari hukum diplomatik yaitu untuk mewakili kepentingan negara. Hukum diplomatik mengatur bagaimana suatu negara mewakili kepentingannya di negara lain. Ini meliputi perundingan, dialog, penyelesaian konflik antar negara-negara. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk melindungi warga negara. Hukum diplomatik juga melindungi warga negara di suatu negara lain. Perwakilan diplomatik memberikan bantuan hukum dan fisik jika ada ancaman atau masalah hukum pada warga negaranya yang berada di suatu negara lain. Yang ketiga, untuk membuka hubungan diplomatik. Hukum diplomatik mengatur bagaimana membuka hubungan diplomatik dan konsuler di negara lain. Hal ini termasuk pengiriman perwakilan diplomatik dan konsuler, serta pengaturan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Setelah pengertian fungsi, maka saya berikutnya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik. Hukum diplomatik memiliki prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Yang pertama ada prinsip resiprositas atau timbal balik, yakni pembukaan perwakilan diplomatik. Apa itu? Pembukaan perwakilan diplomatik antar negara-negara dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat diakui memiliki hak untuk mengirim utusannya untuk mewakili kepentingannya di negara lain, dan sebaliknya berkewajiban menerima utusan dari negara-negara lain itu sendiri. Jadi apabila suatu negara mengirimkan perwakilan diplomatik, maka negara itu juga berkewajiban menerima utusan perwakilan diplomatik dari negara lain. Yang kedua, kekebalan dan keistimewaan. Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat, keluarganya, dan kantor perwakilan oleh negara penerima juga bersifat resiprositas. Negara penerima ini juga meminta diplomatnya di negara lain diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sama yang dijamin dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Jadi jika suatu negara menerima diplomat dari negara lain, maka mereka harus menjaga hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan perwakilan diplomatik itu sendiri. Sebaliknya, negara lain juga sama harus menjaga hak-hak kekebalan dan hak keistimewaan perwakilan diplomatik dari negara lain juga. Jadi, negara itu harus saling menjaga hak-hak kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan diplomatiknya. Yang berikutnya ada prinsip mutual. Yang kedua, prinsip mutual consent atau kesepakatan bersama, yakni pembukaan hubungan diplomatik, yaitu membuka hubungan diplomatik antar negara diperlukan kesepakatan di antara mereka atau namanya mutual consent. Negara-negara yang berdaulat akan mempunyai kepentingan yang meningkat, seperti di bidang pembangunan, investasi, dan jumlah mahasiswa atau warga negara yang banyak, yang merupakan alasan-alasan untuk membina hubungan diplomatik dan membuka perwakilan diplomatik. Dalam prinsip mutual consent atau kesepakatan bersama terdapat pula prinsip ekstrateritorial, yakni selain terhadap para diplomat, terhadap gedung perwakilan diplomatik, tempat kediaman para pejabat diplomatik, dan kediaman kepala perwakilan diplomatik juga berlaku prinsip ekstrateritorial. Artinya, gedung perwakilan diplomatik, tempat kediaman para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat oleh para pejabat dari negara penerima perwakilan diplomatik itu sendiri. Demikian juga terhadap arsip dan seluruh dokumen perwakilan, itu juga tidak dapat diganggu-gugat. Jadi, negara penerima perwakilan diplomatik ini tidak dapat mengganggu tempat kediaman para pejabat diplomatik dan kediaman kepala perwakilan diplomatik serta
prinsip free appointment, terdapat penunjukan anggota staf diplomatik. Prinsip free appointment atau asas penunjukan bebas diterapkan dalam penunjukan anggota staf diplomatik. Negara pengirim dapat secara bebas menunjukkan anggota staf diplomatiknya. Anggota staf diplomatik yang akan diakreditasikan di negara lain tidak perlu memperoleh agreement di negara lain dan tidak perlu memperoleh agreement dari negara penerima. Namun, untuk penunjukan calon duta besar tidak diberlakukan asas penunjukan bebas karena harus memperoleh agreement atau aggression dari negara penerima. Yang keempat, prinsip reasonable dan normal atau asas kewajaran dan pantas. Jumlah anggota staf perwakilan dalam pembukaan perwakilan diplomatik jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah anggota staf perwakilan yang akan diakreditasikan di negara penerima, maka jumlah anggota staf perwakilan tersebut harus didasarkan dengan asas kewajaran dan pantas. Hal ini memperhatikan kondisi yang terjadi di negara penerima dan volume pekerjaan serta kepentingan yang harus dilindungi di negara penerima. Hal ini, negara penerima dalam batas-batas yang pantas dan wajar secara non-diskriminatif dapat menolak atau menerima dalam kategori tertentu. Yang kelima, ada prinsip persona non grata, yakni pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima. Namun, pengangkatan duta besar dan etase pertahanan memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut atau persona grata. Atau dalam hal negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang disarankan untuk diangkat sebagai duta besar dari negara pengirim. Nah, dengan demikian prinsip-prinsip hukum dalam hukum diplomatik adalah dasar yang penting dalam menjalin dan memelihara hubungan diplomatik antara negara-negaranya. Teman-teman semua, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf serta berterima kasih telah menonton video tugas saya. Sampai jumpa.